Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi sepanjang ibadah kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, dan Engkau adalah sumber kekuatan kami, pengharapan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah, sumber kekuatan, dengan bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan di awal perenungan kita akan baca ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah, sumber kekuatan. Tema yang sungguh sudah kita aminkan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir, yang tidak pernah merasa takut, dan tidak pernah merasa sedih, bahkan tidak merasa gentar dan putus asa dengan segala kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini? Pasti kita berkata tidak. Mengapa demikian? Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca kali ini, Allah membukakan bagi kita tentang berbagai kelemahan dan keterbatasan manusia sebagai ciptaan, yaitu yang pertama adalah manusia digambarkan seperti belalang. Dapat kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitakan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti? Dari sejak dasar bumi diletakkan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Bapak Ibu Saudara, belalang adalah binatang yang beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Salah satunya adalah wabah belalang yang menyerang Mesir ketika Firaun berkeras hati tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi dari perbudakan mereka. Belalang adalah salah satu binatang yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan tulah atau hukuman Allah bagi bangsa Mesir. Keluaran 10 ayat yang ke-15 melaporkan bahwa belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Belalang adalah seekor binatang yang kecil dan lemah yang dapat dengan mudah ditangkap oleh jerat manusia. Belalang akan memiliki kekuatan yang dahsyat jika ia bergerombol. Belalang memiliki sifat yang rakus dan merusak. Mereka akan memakan semua dedaunan dan buah-buahan apa saja yang dijumpainya. Semakin besar gerombolannya, maka ia akan semakin kuat dan ia akan semakin merusak. Di sisi lain, belalang adalah binatang yang merusak dan merugikan. Namun ada beberapa pelajaran berharga yang dilaporkan oleh Alkitab kepada kita tentang keistimewaan dari belalang yang dapat kita teladani, yaitu di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-27 melaporkan bahwa belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris teratur. Walaupun tidak ada yang memimpin, belalang tetap mengikuti naluri penciptaan Tuhan bagi spesiesnya untuk berbaris teratur.
Artinya belalang tidak saling mendahului dan merusak satu dengan yang lainnya. Sebaliknya mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 juga melaporkan bahwa belalang merupakan salah satu binatang yang cekatan. Artinya ia bekerja dengan cepat, tidak berlambat-lambat. Meskipun tidak ada pemimpin yang mengawasi dan memotivasi mereka, mereka tetap melaksanakan pekerjaannya dengan inisiatif yang tinggi dan mereka bekerja sampai tuntas. Di dalam Amos pasal 7 ayat yang pertama, Yesaya pasal 33 ayat yang keempat, dan Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang kelima menyatakan bahwa belalang hidup berkelompok dan bekerja di dalam satu tim. Yoel pasal 2 ayat 25 melaporkan bahwa aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerim, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Di sini sangat jelas bahwa belalang disebutkan sebagai tentara Allah yang besar yang dapat dikomando oleh penciptanya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari gambaran Allah melalui belalang ini adalah bahwa kita manusia terlihat dalam pandangan Allah seperti belalang yang bergerombol di dunia ini. Kita adalah ciptaan yang kecil, dapat sakit, mudah jatuh, lemah, dan dapat terjebak dalam persoalan dan pergumulan. Kita dapat menjadi lemah dan rapuh, apalagi jika kita seorang diri saja. Namun dalam persepakatan dan dalam persekutuan, kekuatan kita dapat menjadi makin besar. Kita dapat merusak atau kita dapat menguntungkan, tergantung dari motivasi hati kita. Walaupun tanpa pemimpin, kita diciptakan Tuhan untuk mampu bekerja maksimal dengan inisiatif pribadi kita. Manusia diberikan hati yang dapat terkoneksi dengan Allah, baik secara umum melalui ciptaannya ataupun bagi kita orang percaya secara khusus melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita juga diciptakan Tuhan untuk bisa saling terkoneksi antar sesama manusia. Seperti belalang, kita dapat menjadi tentara Allah yang dahsyat jika kita mendengarkan komando dari Allah dan hidup di dalam persekutuan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tunduk pada Allah pencipta kita. Kita senantiasa mengkoneksikan hati kita dengan Allah pencipta kita. Kita mendengarkan komando darinya melalui firman-Nya. Kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Allah dan dengan saudara seiman yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Karena disitulah terletak kekuatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, manusia digambarkan seperti jerami. Kita bisa lihat di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini dapat membawa kita untuk melihat bahwa semua kekuatan dan kehebatan manusia, baik itu para pemimpin dan para penguasa, semua ada waktunya, semua ada saatnya. Semua manusia akan melewati pertumbuhan sejak masa kecilnya dan sampai pada puncak hidupnya, di mana para pemimpin akan sampai pada puncak kekuasaannya. Namun, dengan pertambahan usia dan melemahnya kondisi fisik manusia akan membawa dia untuk kehilangan semua kegemilangan kepemimpinannya. Bahkan pada suatu saat dia akan meninggalkan semuanya karena dia akan menghadapi kematian. Generasi akan berganti generasi. Semua pemimpin sehebat apapun di dalam dunia ini suatu saat akan menutup usianya. Karena itu Yesaya ingin mengajak bangsa Yehuda untuk melihat suatu fakta bahwa manusia sama seperti jerami yang sia-sia dan tidak ada artinya jika diterbangkan dan diserakkan oleh angin. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan manusia yang abadi selain daripada Allah. Karena itu hendaknya manusia menundukkan diri kepada Allah penciptanya yang menguasai
seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kenyataannya manusia dapat saja menjadi lemah dan rapuh serta tidak dapat mengandalkan kekuatannya untuk bertahan hidup di dalam dunia ini, maka apa yang harus dilakukan oleh manusia? Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh manusia adalah menjadikan Allah sumber kekuatannya. Mengapa Allah dapat menjadi sumber kekuatan manusia? Mari kita lihat apa yang dinyatakan Allah melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama adalah Allah satu-satunya penguasa alam semesta. Kita bisa lihat di ayat yang ke-25, 26 dan ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Di sini Allah menyatakan tentang kekuasaannya sebagai pencipta alam semesta. Ia tidak dapat disamakan dengan Allah-Allah lain yang dijumpai oleh bangsa Yehuda yang berupa patung besi, kayu, ataupun patung tembaga. Allah-Allah buatan manusia, Allah-Allah produk bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yang telah mencondongkan hati mereka untuk turut menyembahnya. Di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bangsa Israel atau bangsa Yehuda tidak dapat melihat Allah secara fisik sama seperti patung-patung yang mereka jumpai. Namun Allah menyatakan dirinya dapat terlihat melalui ciptaannya di alam semesta ini. Allah menyatakan kemahakuasaannya dalam merancang, mengatur, serta memelihara alam semesta ini. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat disamakan dengan manusia yang dapat lelah dan lesu. Allah yang pengertiannya tak dapat ditandingi oleh pemikiran manusia, karena manusia adalah salah satu ciptaannya. Inilah alasan pertama mengapa Allah merupakan sumber kekuatan manusia. Alasan yang kedua dari bacaan kita saat ini adalah Allah Maha Tahu dan memperhatikan umatnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang berada di dalam masa kesesakan, persoalan dan pergumulan, ada kalanya manusia merasa ditinggalkan dan merasa Allah tidak peduli dengannya. Sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Meskipun berbagai teguran serta peringatan penghukuman telah disampaikan Allah melalui para nabinya, namun ketika keadaan bangsa Yehuda masih baik-baik saja, mereka tidak mau mendengarkan teguran Tuhan tersebut. Namun ketika mereka berada di dalam penderitaan, sering itu juga belum mendatangkan pertobatan bagi mereka. Malah mereka menyatakan bahwa Allah tidak peduli dan meninggalkan mereka. Bahkan mereka masih juga mempertanyakan hak mereka sebagai umat Allah untuk diperhatikan oleh Allah. Di sini Allah menyatakan bahwa Ia Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi baginya, dan Ia tetap memperhatikan serta menyatakan kasih sayangnya, walaupun dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang mendidik dan mendisiplin umatnya, cara yang mungkin tidak disukai oleh umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita merenungkan lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan kehendaki melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, serta berkat rohani apa yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita melalui berbagai tantangan serta persoalan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi. Satu hal yang harus tetap kita yakini, yaitu Tuhan tetap memperhatikan dan menyatakan kasih sayangnya kepada kita, walaupun dengan cara yang berbeda dari apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan.
Itu adalah alasan yang kedua untuk menjadikan Allah sumber kekuatan kita. Dan alasan yang ketiga adalah Allah sumber kekuatan umatnya. Dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda berada di dalam kondisi yang sulit karena kejatuhan mereka, dan mereka akan dibawa ke dalam pembuangan. Walaupun Allah tetap mengizinkan mereka masuk di dalam pembuangan, namun Allah tetap menghibur dan memberikan jaminan kekuatan kepada mereka dalam melaluinya. Jika mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa, mereka menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan merasakan bagaimana Allah menopang kehidupan mereka. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah dan pergumulan dalam berbagai bentuk dapat menerjang dunia ini. Beberapa waktu terakhir ini pandemi virus COVID-19 belum juga berlalu dari bangsa kita, bahkan dari dunia ini. Beberapa daerah ditimpa bencana alam, banjir dan tanah longsor, pesawat jatuh, dan banyak lagi persoalan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa maupun dunia ini. Musibah tidak akan memilih-milih orang yang tua atau muda, miskin atau kaya. Ia dapat menghampiri siapa saja. Belum lagi kejahatan merajalela di mana-mana karena berbagai himpitan kebutuhan hidup. Semua situasi dan kondisi ini dapat membuat kita lemah, lelah, takut, dan jatuh. Kita akan semakin menyadari bahwa kekuatan manusia tidak akan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi ini selain daripada kekuatan Tuhan saja. Tuhan berjanji dan menjamin bahwa Ia akan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menggambarkan kekuatan yang akan dianugerahkannya seperti kekuatan Raja Wali yang mampu terbang mengatasi badai. Bahkan badai dapat dipakai sebagai alat untuk membawa ia terbang semakin tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang senantiasa mengarahkan pandangan serta pengharapannya kepada Tuhan saja. Ia beriman dan sungguh percaya bahwa Allah lebih daripada sanggup melepaskannya dari berbagai persoalan pergumulan kehidupan. Bahkan lebih daripada sanggup mengangkat kehidupannya makin tinggi, mengatasi semua persoalan dan pergumulan kehidupannya. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan akan senantiasa bersikap optimis, yakin bahwa Allah Immanuel akan menyertai kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Allah akan memampukan kita untuk terus optimis dalam menghadapi hari-hari dengan segala kondisi dan situasi yang ada. Allah akan memampukan kita untuk senantiasa bersyukur serta memuji Tuhan, yakin bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati firman-Nya, biarlah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami di tengah berbagai situasi kehidupan yang kami alami. Terima kasih karena kami punya Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat, sumber kekuatan serta perlindungan kami. Terima kasih Tuhan karena kami dimampukan Tuhan untuk terus percaya, beriman, mengarahkan mata hati kami pada pertolongan dan perlindungan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganugerahkan kekuatan yang baru kepada kami senantiasa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya pada jaminan Allah. Berkatilah penghidupan kami Tuhan, sehingga kebutuhan kami tercukupi. Anugerahkan kesehatan, sukacita, serta damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami yang masih tetap berada dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah bangsa kami
yang menjalankan roda pemerintahan bangsa ini. Karuniakan hikmat Tuhan senantiasa menaungi mereka dalam mereka mengambil keputusan demi keputusan. Tolonglah beberapa daerah di Indonesia kami ini yang mengalami berbagai musibah, jatuhnya pesawat, banjir, tanah longsor, dan kesulitan-kesulitan yang lain. Kiranya pertolongan Tuhan dapat mereka rasakan melalui orang-orang yang terketuk hatinya untuk membantu. Karuniakan mereka kesehatan serta keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau aminkan doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan senantiasa menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan amin.